Assalamualaikum sahabat, adik-adik sahabat Komuba. Ketemu lagi bareng Kaneni. Kali ini kita akan membahas soal-soal fundamental bahasa Indonesia tentang puisi dan pantun. Oke adik-adik, semoga hari ini sehat dan bahagia ya. Sebelum mulai, seperti biasa kita akan baca doa dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Oke, adik-adik, boleh disiapin catatnya ya. Yuk, kita akan membahas tentang puisi dan pantun. Nah, di bahasan kali ini biasanya memang adik-adik masih agak suka bingung ngebedain antara puisi, pantun, ya, puisi dan pantun. Nah, di dalam puisi dan pantun ini juga ada syair dan majas tentunya. Oke, kita langsung saja ya adik-adik ya. Nah, sudah disiapkan ya tadi catatannya? Karena ini kita akan membahas tentang puisi, pantun, syair, majas dalam bahasa Indonesia. Nah, ini biasanya ada juga di dalam soal intensif TKA bahasa Indonesia ya. Jadi penting adik-adik untuk memahami satu persatu. Oke, yang pertama puisi dulu. Puisi. Nah, kalau puisi, kata kuncinya karya sastra yang menggunakan bahasa padat dan indah. Menggunakan bahasa padat dan indah. Jadi karya sastra yang menggunakan bahasa padat dan indah adalah puisi. Good job. Yang kedua pantun. Nah, kalau pantun biasanya ada 4 baris. Sampirannya ABAB. Kata kuncinya. 4 baris sampiran ABAB. Oke. Yang ketiga ada syair. Syair juga sama 4 baris. Yang ngebedain apa nih sajaknya? Semuanya, maaf, kalau syair itu semuanya isi dan eh sajaknya a. Semuanya a. Kalau pantun tadi sampiran plus isi sajaknya a b. Kalau syair 4 baris semua isi sajaknya a. Itu ya bedanya. Yang kemudian ada majas personifikasi. Nah, person itu kan orang, ya. Jadi majas ini tuh yang menjelaskan benda mati seolah-olah memiliki sifat manusia. Ini clue-nya ya. Person tuh orang, memiliki sifat manusia. Oke. Kemudian majas metafor atau metafora. Ini perbandingan langsung tanpa kata pembanding. Jadi majas perbandingan gitu ya. Kalau hiperbola, nah yang namanya hiper itu kan berlebihan ya. Jadi ungkapan yang sengaja dilebihkan. Nah, itu baru kata kunci awal untuk memudahkan adik-adik untuk memahami apa yang akan kita bahas ya. Puisi, pantun, syair, majas, ada apa aja? Personifikasi, metafora, dan hiperbola. Oke, let's check it out. Langsung saja adik-adik. Kita langsung saja bahas satu persatu untuk memudahkan adik-adik memahami. Oke, puisi dulu ya. Apa itu puisi? Nah, puisi ini adalah karya sastra tadi ya, yang berisi bahasa padat, indah, dan penuh makna. Bahasa padat, indah, dan penuh makna. Nah, di sini apa nih untuk unsur-unsur dalam puisi? Nah, jadi di sini tuh biasanya ya selain bahasanya padat, indah dan penuh makna, pengarang itu atau penulis itu mengungkapkan perasaan atau imajinasinya serta pikiran pengarang. Ya, unsurnya ada apa aja? Ada rima atau sajak. Rima atau sajak dari puisi apa? A B A B atau A. Kalau iramanya alunan bunyi yang teratur sehingga puisi enak didengar untuk dibacakan. Aku karya Hairil Anwar. Nah, itu irama ya. Kalau diksi itu pilihan kata yang tepat atau indah untuk mempertegas makna. Kalau imaji gambaran yang ditangkap oleh indera. Indera apa? Penglihatan, pendengaran, dan perasa. Gitu ya adik-adik ya. Jadi ada 4 unsur dalam puisi. Oke, sip. Sudah bisa dipahami ya? Kita akan lanjut ke soal, latihan-latihan soal.
Oke, sudah muncul. Nah, kita mau bahas dulu deh semuanya ya, biar latihan soalnya di akhir aja deh, adik-adik, biar lebih mudah dan fokus. Oke, kita lanjut ke pantun. Nah, bahasan pantun, pantun ini apa? Tadi berisi sampiran dan isi, ya. Berisi sampiran dan isi. Pantun ini 4 baris, sajaknya AB, AB. Ada berapa? 4 baris, ya. Sampiran plus isi, sajaknya AB, AB. Jadi pantun ini adalah puisi lama asli Indonesia yang terdiri dari 4 baris, 2 baris sampiran, 2 baris isi. Ya, pantun puisi lama Indonesia, 2 baris sampiran, 2 baris isi. AB, AB, gitu ya. Mudah. Oke, ciri-cirinya apa tadi? Ada 4 baris. Yang kedua, sajaknya AB, AB. 1 dengan 3, 2 dengan 4. Nah, ini cluenya ya. Satu bersajak dengan baris 3. Sedangkan baris 2 dengan baris 4. Nah, terus dihitung juga suku katanya nih, 8 sampai 12 suku kata. Tiap baris memiliki 8 hingga 12 suku kata. Aku menyukai pemandangan indah. Nah, itu udah 12 suku kata, ya. Kemudian tadi ada sampiran plus isi. Nah, di sini sampiran plus isi ini tadi ya, baris ke 1 itu sama 2 adalah sampiran. Sedangkan baris 3 dan 4 adalah isi. Kalau sajak tadi 1 dengan 3, eh, 2 dengan 4. Kalau sampiran 1 dengan 2, ini bedanya, ya. Kalau sampiran 1 dengan 2, kalau isi 3 dengan 4. Gitu adik-adik. Ya, dipahami dulu sampai sini. Oke, sip. Oke, mudah ya. Ini adalah kata kuncinya. Boleh dipahami, boleh dicatat. Oke, kita akan lanjut. Kita hapus ya. Kita lanjut dulu. Yang berikutnya adalah kita masuk ke jenis-jenis pantun. Nah, tadi itu kan pantun tuh puisi lama Indonesia ada 4 baris, terus ABAB, terus apalagi sampiran dan isi. Nah, jenis-jenisnya tuh ada berapa? Di sini ada jenis pantun anak. Oke, nah kita cek adik-adik pantun anak. Nah, di pantun anak ini kita baca aja ya. Buah mangga, buah delima. Dipetik ibu pagi hari. Anak rajin belajar bersama, pasti jadi orang terpuji. Nah, di sini A dengan A ya. 1 dengan 3. Terus apa lagi? 2 dengan 4. Gitu ya. Untuk sajaknya tadi ya. A, B, A, B gitu ya. Nah, untuk membacanya seperti itu ya. Ini untuk pantun anak. Sekarang kalau untuk pantun muda-mudi, oke. Bunga mawar di taman bunga. Indah sekali dipandang mata. Hati gundah rindu menyapa, menantikan kekasih tiba. Wah, ini pantun muda-mudi ya. Tentang yang sedang kasmaran atau jatuh cinta. Oke, yang berikutnya ada pantun nasihat. Nih, pantun nasihat ini, pohon bambu tumbuh di hutan, diambil orang untuk bangunan. Jadi murid yang penuh sopanan, guru pun senang membimbingkan. Nah, di sini ya, nasihat untuk sopan kepada guru. Oke, bagus ya. Sekarang pantun jenaka. Berarti kalau jenaka itu kan yang lucu-lucu. Nah, yang lucu-lucunya kayak gimana, Kak? Ini yang lucu-lucu. Ada kucing makan kerupuk. Kerupuknya enak dan gurih. Adik menangis karena takut, takut kucing yang penuh bulu. Jadi apa namanya? Kucingnya makan kerupuk gitu ya. Adiknya nangis karena takut. Takutnya karena kucing yang penuh bulu. Gitu ya. Ini jenis-jenis pantun. Jadi ada 4. Pantun anak-anak, pantun nasihat, pantun muda-mudi, dan pantun jenaka. Oke. Oke, sampai sini bisa dipahami ya adik-adik. Kita akan masuk ke
teks berikutnya, slide berikutnya. Yuk, mari. Nah, sekarang kita akan mengenali syair. Kalau syair tadi sama ya barisnya ada 4, tapi di syair ini semuanya isi, tidak ada sampiran. Semua isi, tidak ada sampiran. Dan sajaknya A, 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 A. Oke. Ini kalau syair ini puisi lama. Dari mana? Dari Arab Persia. Kalau tadi pantun dari Indonesia, ya itu bedanya. Sama-sama ada 4 baris, tapi kalau syair itu apa sajaknya A, 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 A. Kalau pantun A, B, A, B. Dan tidak ada sampiran, ya. Jadi di sini semuanya isi, guys. Boleh dicatat ya. Semuanya isi. Jadi perhatikan perbedaan. Yuk, kita buatkan tabelnya nih untuk lebih memudahkan ya. Kalau pantun tadi apa? Pantun itu ada 4 baris. Sama ya, syair juga 4 baris atau bait. Aku bedain ininya hijau. Nah, kalau di pantun isi barisnya tadi apa? 1, 2 sampiran, baris 3, 4 isi. Kalau di syair semua baris adalah isi, ya. Kemudian bedanya lagi apa? Pola sajaknya ABAB, merah dong biar sama. Sip. Kalau di syair AAAA, tuh ya. Hubungannya nih, apalagi kalau di pantun, sampiran tidak sama dengan isi. Kalau di syair, semua baris terhubung. Dan yang terakhir apa? Kalau pantun tadi berasal asli dari Indonesia ya, Melayu. Kalau syair dari Arab Persia. Nah, ini adik-adik ya, boleh sambil dicatat. Ini untuk memudahkan adik-adik membedakan antara syair dan pantun. Ini ya, kata kuncinya. Silahkan, boleh dicatat, dipahami pelan-pelan. Ya, oke. Sudah ya, sepertinya kita akan lanjut adik-adik. Wah, banyak sekali nih hari ini yang adik-adik dapatkan. Iya, Kak. Sudah nih memahami perbedaan syair dan pantun. Sekarang kita akan masuk untuk mengenali contoh syair dan analisis. Ya, yuk yang pertama. Wahai Ananda, dengarlah pesan. Rajin belajar, jangan malas-malasan. Ilmu berguna sepanjang zaman, bekal hidup di hari kemudian. Nah, di sini semuanya apa? Semuanya isi ya. Semuanya isi. Makanya setiap barisnya nyambung dari baris pertama, kedua, ketiga dan keempat. Semuanya saling nyambung. Di sini pesannya apa? Malas-malasan, zaman, kemudian semuanya berakhiran an. Coba kita cek, betul apa betul? Wahai Ananda, dengarlah pesan. Rajin belajar, jangan malas-masan. Ilmu berguna sepanjang zaman, bekal hidup di hari kemudian. Benar. Semuanya akhirannya an, an gitu ya. Pesannya malas-malasan. Dan di sini semua sajaknya a, 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 a. Dan semuanya isi. Yes, betul adik-adik. Ini contohnya bagaimana memahami syair dan menganalisanya. Bisa ya? Mudah? Oke, good job. Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, sudah beralihkah teksnya? Yuk, sekarang kita ke analisis sudah majaz. Tadi syair sudah, sekarang kita ke majas atau gaya bahasa. Oke, majas
adalah gaya bahasa yang digunakan dalam karya sastra untuk membuat tulisan menjadi lebih hidup, indah, ekspresif, dan berkesan bagi pembaca. Jadi majas ini gaya bahasa yang dibuat supaya pembaca itu lebih hidup, tulisannya menjadi lebih hidup gitu ya, indah, ekspresif, dan berkesan jadi bagi pembaca. Jadi aku sebagai pembaca mau baca terus gitu ya, nggak skip-skip gitu ya. Nah, ada 3 majas nih yang wajib dikuasai oleh adik-adik. Ini wajib ya, basicnya. Yang pertama adalah majas personifikasi. Ini yang pertama, majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ingat tadi person. Person itu orang ya, person. Nah, itu aja sih kata kuncinya person orang. Berarti sifat manusia. Dari benda mati berarti dianalogikan dia memiliki sifat manusia. Contoh, angin menghembus gitu ya. Ombak bersautan. Nah, itu person kan yang apa namanya? Yang melambai-lambai gitu ya, angin melambai-lambaikan. Nah, biasanya kan kalau yang melambai-lambai itu tangan kita ya, manusia. Atau misalnya ombak tadi, ombak bersautan atau ombak saling saling menyapa. Itu menyapa juga pekerjaannya manusia ya. Hai adik-adik hebat, halo adik-adik sabar. Nah, itu juga sapa kan kerjaan manusia. Aku di sini ya nyapa adik-adik tadi. Jadi artinya di sini di personifikasi ini memberikan sifat, tindakan atau perasaan manusia kepada benda mati atau makhluk tak hidup ya. Jadi nempel tuh unsurnya. Kayak tadi apa? Ombak melambai-lambai ya. Jadi si ombak tuh melambai-lambai ngajak kita untuk main di pantai misalnya. Itu kan melambai-lambai pekerjaan kita, person orang. Itu jelas punya personifikasi. Sip, catat ya, sudah satu. Sekarang yang kedua yang wajib adik-adik kuasai yang kedua apa? Metafor. Nah, metafor ini langsung aja perbandingan langsung kata kuncinya ya. Jadi menggunakan kata seperti bagaikan. Engkau seperti air. Di mana? Di lautan. Engkau bagaikan apa? Bagaikan air yang menetes di dedaunan. Bagaikan seperti perbandingan metafornya langsung. Gitu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga hiperbola. Nah, hiperbola ini hiper berlebihan. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan, hiperbola. Menyatakan sesuatu dengan cara yang berlebihan dan tidak mungkin terjadi secara harfiah atau menciptakan efek dramatik. Jadi kalau kita mah lebay kamu mah gitu ya, hiperbola kamu mah. Lebay gitu ya. Yuk adik-adik supaya lebih mudah untuk mengenali kita langsung aja ya. Lanjut ke teks berikutnya. Nah, yang ini boleh dicatat ya sebagai acuan adik-adik untuk mengenali perbedaan-perbedaannya dan kata kuncinya untuk memudahkan ya. Oke, kita akan lanjut. Kita bahas dulu satu persatu. Majas personifikasi. Oke, ada yang masih ingat? Iya betul, person itu orang ya. Jadi benda mati seolah-olah memiliki sifat atau perilaku manusia. Nah, ini aja kata kuncinya ya. Apa aja nih Kak contohnya? Wah, ini bahkan aku udah kasih rumus nih buat adik-adik. Bisa benda, bisa hewan, bisa alam, plus kata kerja atau kata sifat yang biasanya hanya dilakukan oleh manusia atau tadi person, ya, personifikasi. Contoh, angin berbisik lembut di telingaku. Nah, angin itu kan benda, berbisik itu siapa yang melakukan bisik-bisik, bisik-bisik tetangga, bisik-bisik teman? Kan kita ya manusia, itu adalah aktivitas manusia. Sehingga ini termasuk majas personifikasi, person, berbisik, lembut di telingaku. Ah, itu jelas banget ya. Oke, contoh yang kedua. Ombak menari-nari. Nah, yang biasa nari-nari siapa? Kita ya, person, orang-orang. Nah, ombak nari-nari nih di tepi pantai, berarti itu personifikasi. Berikutnya, wah ini jelas, bunga-bunga tersenyum menyambut pagi, berarti tersenyum kerjaan kita, kerjaan person, kerjaan manusia. Yes.
tersenyum. Kayak kan ini nih, tersenyum kepada adik-adik hebat yang dari awal sudah stay ngedengerin video pembelajaran ini supaya adik-adik lebih paham. Bagus. Yang keempat, matahari bangun pagi. Wah, siapa di sini yang suka bangun pagi? Aku. Nah, aku siapa? Manusia ya, person. Jadi, matahari bangun pagi menyinari bumi, bumi juga majas personifikasi. Mudah? Mudah. Siap. Yuk, kita lanjut ya. Untuk majas berikutnya, personifikasi semudah itu. Mudah. Yang berikutnya adalah metafor tadi. Metafor itu apa tadi cluenya? Metafor itu perbandingan. Pakai putih deh. Pakai putih biar gampang. Metafor perbandingan. Nah, yuk mari. Oke, mari. Pakai putih. Pakai merah aja. Metafor perbandingan langsung antara dua hal yang berbeda sifat. Nah, ini dikasih rumus biar mudah. A adalah B. Tanpa kata seperti bagaikan laksana langsung menyebut A, langsung menyebut A sebagai B. Contoh nih ya. Perbedaan nih metafor dengan simile atau perumpamaan. Metafor langsung. Dia adalah bintang kelas kami. Langsung nyebut dia bintang kelas. Berarti juara ya. Dia adalah bintang kelas. Terus kalau simile atau tidak langsung, ini dia ada kata sepertinya. Dia seperti bintang di kelas kami. Nah, ini bedanya. Ini bedanya metafor dengan simile ya. Yang langsung atau tidak langsung. Langsung adalah dia adalah bintang kelas kami. Langsung deh. Siapa nih? Misalnya Avia gitu ya. Avia adalah bintang kelas kami gitu. Aurel, dia seperti bintang di kelas kami. Nah, itu beda kan. Yang pertama metafor, yang kedua menggunakan simile gitu ya. Tidak langsung. Nah, lebih banyak contoh metafornya gimana? Contohnya, waktu adalah uang. Artinya apa? Kan uang itu berharga ya. Berarti jangan disia-siakan. Buku adalah jendela dunia yang tak terbatas. Berarti di dalam buku itu banyak ilmu. Jadi kita harus mau belajar membaca buku. Gitu ya adik-adik ya. Sampai sini mudah dipahami adik-adik? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke teks berikutnya. Nah, ini adalah hiperbola. Tadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, tidak baik ya. Ungkapan yang disengaja berlebihan, efek dramatis. Ah, bisa jadi ini untuk apa? Mempertegas atau menggambarkan sesuatu dengan cara yang sangat kuat. Contohnya gini, suaranya memekakan telinga seluruh dunia. Memekakan. Berarti kan keras banget gitu. Hey, wih, kak banget nih telinga aku ya. Suaranya memekakan telinga seluruh dunia. Artinya suaranya sangat keras. Atau contoh berikutnya, aku sudah menunggumu sejak 1.000 tahun lalu. Saking keselnya ya. Emang kita keumuran 1.000 tahun. Gitu ya. Jadi hiper banget. Lebay 1.000 tahun lalu. Emang umur kita berapa? Nah gitu kan. Lebay kan. Artinya sudah menunggu sangat lama. Capek, kesel. Bisa jadi udah scroll-scroll berapa tuh? Scroll satu, satu derajin misalnya. Sampai tamat gitu ya. Saking keselnya nunggu lama banget. Yang ketiga, air matanya mengalir seperti sungai deras. Waduh, gimana dong? Mengalirnya seperti sungai deras. Kebayang ya, sungai deras tuh kan eh gimana tuh? Gak bisa dibendung kan? Berarti dia sangat sedih banget ya. Sampai sampai kayak gitu banget. Berarti luka banget tuh hatinya. Lebay kan? Yang keempat, perutku sudah keroncongan sejak pagi buta. Keroncongan sejak pagi buta. Aduh, pagi buta dari subuh gitu. Padahal kan mungkin ada tidur dulu ya. Misalnya tidur malam jam 10, bangun jam 6 gitu kan. Berarti kan nggak dari pagi buta sebenarnya ya. Nggak lebay gitu kan. Nah, tapi itulah hiperbola adik-adik.
ya. Jadi supaya mempertegas aja kayak tadi kesel, aku udah nungguin kamu loh sejak 1000 tahun lalu, kamu nggak muncul-muncul. Emang umur kita berapa? Nyampe 1000 kan enggak ya? Selebay itu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga gaya bahasa ya. Di Indonesia kita belajar gaya bahasa seperti ini memang untuk mempertegas atau menggambarkan sesuatu dengan cara yang sangat kuat. Itu adik-adik untuk hiperbola. Oke, gimana? Sudah bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ya berikutnya. Nah, berikutnya ada contoh soal. Bacalah dengan teliti lalu jawab setiap soal. Nah, ini adik-adik boleh ya ya, mengerjakan nomor satu. Contoh, identifikasi pantun. Pergi ke pasar membeli tomat, beli timun, beli juga mentimun dan terong. Belajar giat janganlah berhenti agar masa depanmu cemerlang. Nah, di sini mana yang sampiran dan isi pantun? Manakah sampiran dan mana isinya? Buktikan pola sajaknya A, B, A, B. Oke, ya, sudah. Kemudian boleh dicatat dulu ya, nanti kita bahas sama-sama. Kemudian yang nomor dua, soal dua, bedakan pantun dan syair. Nah, bedakan pantun dan syair. Di sini sebutkan tiga perbedaan, ya. Tiga perbedaan utama antara pantun dan syair berdasarkan struktur dan pola sajaknya. Oke, tadi di awal kita udah bahas ya, tiga perbedaan pantun dan syair. Oke, sudah. Yang ketiga, identifikasi majas. Nah, ini soal ketiga, soal majas tadi ingat ada tiga majas, personifikasi, metafora, dan hiperbola. Tentukan jenis majas kalimat berikut. Langit menangis sepanjang malam. Kamu adalah cahaya hidupku. Oke, sudah? Soal yang terakhir. Buatlah contoh satu kalimat masing-masing untuk majas, personifikasi, metafora, dan hiperbola. Oke, nah adik-adik, yuk gimana? Untuk soal nomor satu dulu deh. Soal nomor satu, sudah sudah coba ada yang bisa menjawab? Pergi ke pasar membeli tomat. Asik. Beli juga mentimun dan terong. Belajar giat, janganlah berhenti. Oke. Agar masa depanmu cemerlang. Manakah sampiran dan isi pantun tersebut? Oke, sudah dapat ya jawabannya. Nah, nomor satu ini adik-adik ya, jawabannya mana sampiran, mana isi pantun. Sampiran itu berarti baris keberapa? Satu dan dua. Ini untuk sampiran ya. Tuh, boleh sambil sama-sama deh kita iniin ya jawabannya. Berarti satu dan dua sampiran. Kalau satu dan dua sampiran, berarti yang isi yang mana? Yang isi itu yang tiga dan, pakai beda deh. Tiga dan empat. Nah, ini untuk isi guys, gitu ya. Itu untuk isi. Sampiran satu dua, isi tiga empat. Oke, selanjutnya buktikan. Nah, buktikan pola sajaknya A, B, AB-nya. Berarti A, B, AB-nya yang mana? Berarti kalau A, B, AB satu dengan tiga ya. Dua dengan empat. Gitu ya. Oke, sudah. Yuk kita cocokkan. Sudah. Oke. Kita akan cocokkan saja guys jawabannya. Karena ini sudah siapkan. Nih dia jawabannya. Adik-adik juga samain ya. Mana nih? Oke.
Nah, ini ya. Jadi tadi udah dibahas yang pertama sampiran itu satu dan dua. Terus apalagi tiga dan empat adalah isi ya. Nah, yang membuktikan ABAB-nya mana? Tomatnya A, terongnya B, berhentinya A, cemerlangnya B. Oke, sudah sama jawabannya? Good. Sekarang yang kedua tadi, apa namanya? Yang tiga tadi, tiga perbedaan pantun dan syair. Oke, adik-adik sudah menulis ya? Betul, untuk pantun barisnya satu sampai 2 ini sampiran, 3 dan 4 isi. Kalau syair semuanya isi. Terus kalau pantun tadi sajaknya ABAB. Kalau syair sajaknya AAAA. Kalau pantun asli Indonesia atau Melayu tadi ya. Kalau syair dari Arab atau Persia. Nah, sekarang kita soal yang ketiga nih. Identifikasi majas. Langit menangis sepanjang malam. Ingat tadi menangis itu untuk aktivitas siapa? Manusia ya, person. Oh, ada yang menangis karena nggak dikasih mainan. Nah, itu benar arti yang sebenarnya. Tapi kalau ini gaya bahasa majas person, langit menangis sepanjang malam. Gak mungkin kan langit nangis. Yang biasa nangis adalah manusia. Makanya di sini disebut majas personifikasi. Person aja clue-nya ya. Pasti benda mati dikaitkan dengan aktivitas manusia. Kamu adalah cahaya hidupku, asik. Kamu adalah cahaya hidupku. Cahaya. Kamu cahaya. Ya, kalau cahaya itu kan biasanya kita dapatnya dari lampu ya. Misalnya dari lampu, dari sumber penerangan lah ya. Kalau di sini kan kamu cahayanya. Berarti di sini adalah mejas metafor. Metafor tuh masih ingat tadi perbandingan ya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, karena ini tidak ada seperti ya, berarti ini langsung metafor aja. Oke, yang berikutnya tadi adik-adik yang terakhir apa diminta membuat contoh kalimat ya, majas person, metafora sama hiperbola ya. Personifikasi dulu deh contohnya. Daun-daun berbisik ditiup angin sore. Nah, berbisik itu aktivitas siapa? Manusia. Aku mau berbisik-bisik adik-adik sabar, adik-adik sabar. Nah, itu aku bisik-bisik. Kalau dipersonifikasi yang bisik-bisiknya daun. Daun ini benda mati. Nah, karena si daun ini bisik-bisik pakai aktivitas manusia, jadilah personifikasi. Mudah segitu ya adik-adik. Kemudian metafor. Kalau metafor tadi apa? Perbandingan. Ibuku adalah malaikat tanpa sayap. Masya Allah. Ya, ibu kita memang malaikat tanpa sayap ya. Tapi kan yang realnya ibu kita nggak ada sayapnya. Ya, makanya di sini majas ini benar-benar untuk menguatkan. Perbandingannya untuk menguatkan sesuatu. Em, Perbandingan ya, perbandingan tentang tadi yang sebenarnya di dalam diri kita, di dalam tubuh kita nggak ada sayap, tapi kalau di metafor ini perbandingannya ada sayap ya. Oke, yang terakhir nih hiperbola. Hiper tuh apa tadi cluenya? Yes, betul. Lebay, lebih banget di lebih-lebihan ingin negesin tadi ya. Aku sudah menunggu hingga beribu tahun atau berpuluh tahun ya, berpuluh tahun. Aku sudah menunggu hingga berlubang lantainya. Kalau di sini aku sudah menunggu hingga berlubang lantainya. Wah, kasihan banget ya di PHP-in gitu kan. Sampai lubang lantainya bisa berlubang gitu kan. Kebayang ya berapa lama tuh dia apa namanya bisa apa dipelak Sundanya mah ya. Di benar-benar dikerjain gitu ya. Oke deh. Nah, itu tadi untuk latihan soal yang udah dibahas sama Kak Neni. Nah, mudah ya. Bismillah mudah Kak. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Latihan soal ini harus adik-adik kerjakan mandiri. Ya, tidak boleh melihat catatan. Oke, yuk. Teks untuk soal nomor satu dan tiga ini teks ini ya. Nomor satu, tentukan mana sampiran dan mana isi pada pantun A. Nah, ini pantun A. Kemudian buktikan bahwa teks B adalah syair, bukan pantun. Ini yang B.
Ini buktikan kalau ini syair bukan pantun. Kemudian yang nomor tiga, tentukan pola sajak pantun A dan syair B secara lengkap. Ya, oke. Ini soal satu dan satu sampai tiga ya. Ada pantun A dan pantun B. Oke, sip. Nah, bagaimana untuk soal nomor empat? Soal nomor empat, tentukan jenis majas. Apa ini? Majas apa ini? Pena itu menari di atas kertas putih. Wah, sudah ada yang senyum-senyum. Yang nomor lima, tentukan jenis majas apa juga nih. Anak itu adalah bintang harapan keluarganya. Oke, yang terakhir, buatlah satu bait pantun nasihat tentang kejujuran yang benar. Empat baris, sajak ABAB. Nah, adik-adik, itu deh untuk latihan mandirinya ya. Adik-adik coba kerjakan tanpa melihat catatan. Yes, itu untuk adik-adik latihan nanti menghadapi soal TKA yang sebenarnya ya, karena di soal TKA nanti akan banyak nih soal-soal yang di dalamnya ada puisi, pantun, syair, dan majas. Oke deh, terakhir kan ini mau kasih rangkuman buat adik-adik untuk lebih menguatkan kembali pemahaman adik-adik ya. Yang pertama tentang puisi. Tadi puisi. Kata kuncinya puisi itu berbahasa padat, berirama, dan penuh makna. Ya, untuk puisi. Kemudian untuk mantun, ada empat baris, sampiran isi, sajak ABAB, Melayu asli. Untuk pantun, di lock ya. Kalau untuk syair gimana Kak? Kalau untuk syair, empat baris sama, tapi di sini semuanya isi, tidak ada lampiran, tidak ada sampiran, maaf. Sajaknya pun A, dan berasal dari Arab Persia. Beda ya. Nah, ini kita bisa mengenali ada empat perbedaan. Ada tiga ya. Yang ini empat barisnya sama. Oke, berikutnya adik-adik. Personifikasi benda mati dikaitkan dengan perilaku manusia. Itu ya. Tadi apa? Angin berbisik-bisik ke telingaku. Ois. Berbisik-bisik adalah perilaku manusia, gitu ya. Metafor, tadi metafor apa? Perbandingan langsung tanpa seperti atau bagaikan. Perbandingan langsung tanpa seperti atau bagaikan. Dia adalah bintang kelas kami. Nah, itu ya. Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah hiperbola. Nah, hiperbola ini tadi segala sesuatu yang pokoknya jadi berlebihan ya untuk menguatkan sesuatu. Ada efek dramatisnya. Jadi drama, jadi apa? Jadi lebay gitu ya. Berlebihan untuk dramatis dan kuat. Nah, adik-adik hebat. Masya Allah, tabarakallah. Kita sudah selesai nih membahas tentang puisi, pantun, dan majas ya. Mudah-mudahan setelah ini adik-adik bisa lebih mudah untuk memahami ya setiap soal nanti yang ada di TKA-nya. Adik-adik sudah bisa menganalisa, sudah bisa membedakan antara tadi pantun dengan syair, majas personifikasi, metafora, hiperbola, dan seperti apa itu puisi. Gitu ya. Itu aja dari Kaneni adik-adik. Sehat selalu, tetap bahagia. Semangat, jangan pernah takut salah, pokoknya jawab aja. Ya, jawab aja pelan-pelan, pahami teksnya, boleh pakai metode kliknya untuk memudahkan adik-adik menjawab soal dengan tepat. Semangat terus adik-adik, sampai ketemu lagi dengan Kaneni. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.